Korps Komando Angkatan Laut (KKO) yang kini bernama Korps Marinir merupakan pasukan elit milik TNI Angkatan Laut. Tidak ada palagan pertempuran dalam perjalanan bangsa ini yang dilewatinya. Sepak terjangnya di setiap medan operasi kerap kali menorehkan tinta emas. Salah satunya dalam operasi Dwi Kora saat konfrontasi dengan Malaysia yang dilindungi oleh Inggris. Dalam operasi tersebut, prajurit-prajurit petarung KKO berhasil mengalahkan tentara pemenang Perang Dunia Kedua, yakni Inggris, di pedalaman belantara hutan Kalimantan. Bravo! Konfrontasi dengan Malaysia berawal ketika Presiden Soekarno mengumumkan operasi Dwi Kora. Operasi itu sebagai bentuk penentangan terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri atas Sabah, Brunei, dan Sarawak. Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Soekarno kemudian mengirimkan angkatan bersenjatanya ke Kalimantan, termasuk pasukan khusus dari Kopassus, Kopasgat maupun KKO guna menggagalkan upaya pembentukan Federasi Malaysia. Dikutip dari buku berjudul 60 Tahun Pengabdian Korps Marinir, diceritakan bagaimana aksi-aksi heroik prajurit KKO saat mengemban tugas operasi tersebut merebut Sabah pada Desember 63. Operasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan data-data intelijen serta menghancurkan pos-pos musuh di desa sasaran yang telah ditentukan, tulis buku tersebut. Para prajurit Korps Baret Ungu ini kemudian menyamar sebagai Tentara Nasional Kalimantan Utara Datasemen Sabah, dilengkapi dengan senjata SOR, granat, dan bagi sukuan menggunakan LE Madsen. Mereka mulai masuk ke daerah sasaran. Sementara itu, pihak musuh Inggris di samping menggunakan sistem pertahanan inkonvensional juga melakukan pembersihan perkampungan dengan mengungsikan penghuninya ke daerah tertentu. Mereka bahkan telah mempersiapkan dan membangun pertahanan dengan sangat kuat. Meski begitu, hal itu tidak membuat gentar KKO. Peleton N1 di bawah Serda KKO Rebani berhasil masuk daerah musuh hingga baku tembak dengan musuh tidak dapat terelakkan. Dalam pertempuran tersebut, peleton KKO Angkatan Laut berhasil memukul mundur lawan. Selanjutnya, pasukan ini melanjutkan gerakan ke sasaran yang telah ditentukan, yaitu Lahat Datu. Sayangnya, dalam perjalanan pasukan ini kehabisan bahan makanan, sehingga terpaksa mencari makanan di kampung Serudong yang telah ditinggalkan penghuninya untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kelabakan. Ketika mendekati kampung Kelabakan, pasukan KKO ini berhasil menangkap seorang penghuni kampung. Didapat informasi bahwa di kampung Kelabakan terdapat pos musuh yang cukup kuat, bahkan dilengkapi helikopter. Berkat informasi yang cukup lengkap, Komandan Peleton Serda KKO Rebani memutuskan untuk melakukan serangan malam hari. Tepat pada tanggal 30 Desember nanti pukul 9 malam, diputuskan untuk melakukan serangan dengan membagi dua pasukannya dan bersama-sama mendekati sasaran dari arah berlawanan. Setelah mulai pertempuran sengit, pos musuh dapat diduduki. Beberapa senjata dapat disita, yaitu 1 pucuk BAG NATO, 7 pucuk SOR, 10 stand gun, dan 1 pucuk pistol. Dalam pertempuran ini, satu pasukan KKO Angkatan Laut gugur bernama Prako Gabriel. Sementara dari pihak musuh, 8 orang tewas dan 38 orang lainnya luka-luka. Setelah pertempuran selesai dan berhasil menghancurkan musuh, pasukan gerilya KKO memutuskan untuk kembali ke pangkalan dan tidak menduduki pos musuh, mengingat sulitnya mendapatkan makanan. Namun, upaya untuk kembali ke pangkalan tidak mudah. Para prajurit harus mencari jalan memutar lantaran sulitnya medan karena hutan yang masih lebat dan penjagaan perbatasan yang kuat, ditambah perbekalan prajurit yang dibawa sudah habis. Seiring perubahan politik nasional, konfrontasi dengan Malaysia pun berakhir setelah Presiden Soeharto mengambil alih pucuk kepemimpinan nasional pasca tragedi berdarah G30S PKI. Hidup KKO!